رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ila khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar sahabat muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berpuasa pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan pahala di kali ini. Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pernikahan adalah sesuatu yang begitu sakral tentunya dan sangat diagungkan dalam agama Islam. Bahkan pernikahan ini adalah sebuah ikatan yang betul-betul oleh Allah sangat disucikan. Mengapa? Karena pernikahan ini kita sebut sebagai mitsaqun ghalidhon. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat mitsaqun ghalidhon atau perjanjian yang kuat ini hanya 3 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama pada Quran surat An-Nisa ayat 21 yang menerangkan tentang perjanjian pernikahan antara suami dan istri. Yang kedua di surat An-Nisa ayat 154, ini adalah perjanjian Allah dengan umatnya saat diajarkan atau pada ajaran agama Islam. Dan yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 7. Ini mengenai perjanjian Allah dengan para nabi. Maka dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa kalimat mitsaqun ghalidhon yang juga ditempatkan untuk pernikahan adalah sebuah perjanjian kuat. Tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara makhluk dengan Tuhannya. Perjanjian ini pun disetarakan dengan perjanjian Allah dengan para nabinya, para manusia-manusia yang diutus Allah untuk menciarkan atau untuk menyebarkan agama Islam. Tentunya dari sini kita bisa memahami bahwa pernikahan di dalam agama Islam bukanlah sesuatu yang bisa dipergunakan untuk hal main-main atau bercandaan, tetapi ini adalah hal yang serius yang betul-betul harus dipertahankan hingga akhir hayat. Tidak lain penggunaan kata mitsaqun ghalidhon menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat. Dan pernikahan adalah persatuan antara 2 individu yang tentunya berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda keluarga, berbeda karakter, semuanya berbeda. Namun qadarullah atau atas kuasa Allah, dengan ikatan pernikahan 2 individu ini bisa dijadikan satu dan saling berkomitmen untuk menjaga marwah atau untuk menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya hingga akhir hayat mereka dan dijauhkan dari fitnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa pernikahan adalah menyempurnakan separuh dari agama, maka bertawakallah untuk separuh dengan yang lain. Dari situ kita pun masih bisa memahami bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, karena dengan menikah setengah dari iman kita sudah terpenuhi, terkhususnya bagi untuk kebutuhan nafsu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pernikahan adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak
yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah bagian dari umatku. Tujuan pernikahan bukanlah untuk merubah salah satu menjadi sama dengan yang lain, karena tentunya dalam pernikahan ada dua individu dan dua keluarga yang berbeda. Tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, dan untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena tidak ada individu yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, tapi dengan pernikahan saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lainnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu Khulafaur Rasyidin, mendapatkan berkah yang begitu besar dalam kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan putri tercintanya, Sayyidah Fatimah. Bahkan ternyata di berbagai kisah telah diceritakan bahwa sebetulnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah telah memiliki perasaan tertarik satu sama lain. Tetapi mereka berdua saling menjaga dirinya, hingga bahkan setan pun tidak tahu bahwa dua sejoli ini memiliki rasa tertarik satu sama lainnya. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, hingga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah pun disatukan dan saling meluapkan rasa cintanya dalam ikatan pernikahan yang langsung diberikan nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita coba mengulik pesan apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya tercinta Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah yang pertama adalah untuk menekankan, meyakinkan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bahwa pernikahan adalah kuasa Allah. Tidak ada satupun hal di bumi ini yang luput dari kuasa Allah, yang luput dari kehendak Allah. Begitupun dengan pernikahan. Dan terjadinya pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah adalah kuasa Allah yang patut disyukuri dan juga patut dijaga. Alladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa nirahum biahkamihi. Dialah Allah yang menciptakan segala makhluknya dengan kekuasaannya, dan Allah lah yang menerangi jalan manusia dengan segala peraturannya. Tentunya dalam pernikahan pun ada sebuah sistem di mana perempuan harus menghormati suaminya, menjaga kehormatan suaminya, ataupun menjaga harga dirinya saat suaminya berada jauh di luar sana. Dan begitupun suami. Suami harus mengayomi istrinya, memberikan kasih sayang, memberi nafkah, dan segala macam sistematika yang telah Allah susun sedemikian rupa, begitu sempurna di dalam sebuah pernikahan. Maka dari sinilah kita dapat mengetahui apakah pernikahan yang kita laksanakan atau pernikahan ini bisa mencapai hubungan yang langgeng atau tidak. Karena tentunya jika sesuatu hal diikuti dengan sesuai sistemnya, sesuai aturannya, insya Allah sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang kekal dan abadi. Tetapi jika banyak menyalahi aturan, jika banyak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta, tentunya Allahu alam, kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat pernikahan yang kedua adalah bahwa pernikahan adalah jalan halal untuk meneruskan keturunan. Manusia tentunya perlu untuk melanjutkan keturunan, karena manusia telah Allah perintahkan untuk lahir di bumi ini menjadi seorang pemimpin dan khalifah di muka bumi. Lalu bagaimana jika manusia itu sendiri tidak ingin meneruskan generasinya, tidak ingin meneruskan keturunannya? Maka apakah kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang menjalankan aturannya dan menjalankan perintahnya? Tentunya dengan adanya pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ingin untuk kelanjutan manusia yang ada di bumi ini
melanjutkan visi misi dakwahnya Rasulullah dan mensyiarkan kebaikan di bumi Allah ini. Dan kemudian nasihat yang ketiga adalah bahwa dengan adanya pernikahan ini, satu sama lain antara keluarga istri dan keluarga suami menjadi sebuah keluarga besar. Nasihat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dapat memanjangkan tali silaturahmi antar sesama umat manusia. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa barang siapa yang memanjangkan silaturahmi tentunya akan mendapatkan rizki yang tiada henti-hentinya. Dan dengan ikatan pernikahan ini pun tali kekerabatan, tali silaturahmi antara suami, istri, dan keluarga dari masing-masing pihak insya Allah terjalin dengan baik dan memanjangkan rezeki kita seumur hidup insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah 3 pesan dan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pernikahan putrinya tercinta Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan 3 pesan Rasulullah ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengimplementasikannya dalam kehidupan rumah tangga dan pernikahan kita. Semoga pernikahan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia bersama sampai jannah. Dan tak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan